Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari lagi tentang Ustadz ya, yang luar biasa sekali. Yang dulunya dia Kristen, dia tidak pernah menjelekkan orang Islam, tidak pernah menjelekkan agama lain, tidak pernah juga mengatakan darahmu halal ya. Dan juga tidak menghalalkan ketika membunuh orang yang tidak beriman di jalan Tuhan ya. Tetapi setelah dia udah berpindah agama teman-teman sekalian, dari Kristen ke Islam, itu darah orang yang menentang Islam itu halal, dan juga darah orang yang tidak senang dan tidak hidup di jalan Tuhannya itu juga darahnya halal dan boleh dibunuh ya. Dimanapun kamu ketemu bisa pancung batang leher mereka, karena mereka sesungguhnya orang-orang kafir kata dia. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu harus dibunuh. Kalau Ustadz Abdul Somad justru berkata bahwasanya Israel itu atau orang Yahudi itu adalah tiket Islam untuk masuk ke sorga ya. Jadi teman-teman sekalian, mari berbondong-bondong untuk berjihad di Israel katanya, karena Israel itu menjadi tiket untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada Koh Agustan ya. Kemarin saya sudah bahas dia teman-teman sekalian, yang membahas tentang kekristenan. Dan kali ini dia ceramah lagi, dia mengajar lagi di depan santri mungkin teman-teman sekalian. Dia membahas tentang kekristenan lagi. Dan percayalah, setiap mereka membicarakan tentang kekristenan itu semua lari dari konteks aslinya, dari konteks Alkitab. Mereka ceritakan semaunya mereka. Nah teman-teman, saya sekali lagi katakan bahwa orang-orang semacam ini sudah melanggar undang-undang ITE. Karena seharusnya dia ceramah sesuai dengan kitabnya, yaitu Al-Quran. Bukan justru ceramah menggunakan Alkitab. Nah jadi teman-teman sekalian, mari kita akan berkomentar secara bersama-sama. Sebelumnya, mari kita menonton terlebih dahulu video Ustadz Jago ini. Oke, ini videonya. Ini berbeda dengan konsep ketuhanan daripada Trinitas. Tuhan itu tampak, Tuhan itu menjelma, Tuhan itu ingin merasakan kehidupan kita. Tadi pertama, bahwa di dalam Islam Tuhan itu tidak tampak, tapi bisa dirasakan. Keagungannya itu semua bisa. Contoh kita ke pantai ada tapak kaki kan, kita kan nggak lihat orangnya, tapi kita yakin dan percaya 10.000% bahwa itu orang yang lewat di situ kan nggak kelihatan ya, kurang lebih sama seperti itu sangat realistis dan idealis gitu loh. Nggak mungkin tapak kaki kita ngomong itu macan, nggak mungkin kan ya itu. Nah di sini berbeda sekali. Tuhan itu harus menyatakan diri menjadi manusia untuk merasakan kehidupan manusia ini seperti apa. Konyol. Jadi kita mau melihat mana sih kekuasaan Tuhan ini. Jadi konsep ini dibalik-balik. Makanya nek ono wong Islam murtad itu motone moto duiten. Dia pengennya apa yang ada di dunia ini. Dia tidak pernah memikirkan apa yang ada di surga. Ini nggak ada artinya. Dunia ini kan surga bagi orang kafir ya, ada ya. Neraka bagi orang beriman. Ya, itu benar. Artinya apa? Kita ini dipatok dengan sebuah aturan untuk kita itu mewujudkan sebuah ketaatan di hadapan Allah. Dan mulai dari zaman dulu sampai sekarang ketetapan itu tidak berubah. Di dalam perjanjian lama itu jelas ketaatan di situ. Jadi berbedanya yang pertama, Tuhan kita, Tuhan Islam itu tidak tampak, Ghafurur Rahim, ya, Maha Pengampunan, dengan cara bagaimana mengutus nabi-nabinya. Di sebelah sini Trinitas ya, itu harus menjelma dulu menjadi manusia. Bahkan menjelmanya itu harus jadi tumbal. Ini lebih konyol lagi gitu loh. Kalau saudara utang yang bayar siapa? Sendiri kan? Antum sendiri kan? Oke lah, suatu ketika orang tua kita yang bayar. Masih logis lah ya. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, terus kita utang numpuk, ya masa juga orang tua kita yang bayar, saudara kita yang bayar, ini dibuat nakut-nakuti. Dosa warisan ini dibuat nakut-nakuti. Kon nggak iso diselametno. Dosa nenek moyangmu kok wis akeh, nemplek sampai awakmu. Lah sing iso nebus apa? Ya Yesus. Dengan apa? Dengan mati pengorbanan di atas kayu salib. Ini ambiguitas sekali. Terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Itu ayatnya sendiri kok ada di situ. Ya nanti punten bisa dicari lah ya, ada semua itu di situ. Makanya saya mau katakan, ini catat bagi kita semua. Mereka itu menggunakan teologi politik. Apa itu teologi politik? Agama itu murni, agama itu suci, agama itu mulia. Ketika sebuah perbandingan agama yang tulus, suci, mulia yang diberikan kepada umat yang dipilihnya, ini politik.
Terus dia berngomong, Kristen itu bukan agama, Kristen itu pengikut Kristus. Dihapusin aja agama, kok gak usah gaya agama, hilang kan ngono gak gaya agama. Jadi ini bahasa-bahasa yang senantiasa menggiring sebuah opini mengarah kepada sebuah pembenaran. Itulah namanya politik. Orang yang hantem, ini pendeta bohong ini. Mana ada teologi politik? Amanat Agung itu gak politik. Jadi karena semua bangsa muridku baptisan dengan nama Bapak, lu itu politik banget itu. Mosok rek wong Tuhan itu ngongkon jemaah golek anggota, apa gak politik itu? Itu sangat politis sekali. Jika engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Oh, itu politik. Tidak ada umat sebelah yang bisa melakukan ini. Nek ono bonyok kabeh ra ini. Ono tah kejadian? Nggak ada. Sangat kental dengan politisnya. Oleh karena itu, saya sangat bangga menjadi seorang Islam. Saya menemukan kebenaran yang hakiki. Nah, teman-teman sekalian, itulah videonya yang saat ini lagi trending karena dia mu'alaf baru ya, entah berapa tahun ya udah masuk Islam. Dan lucunya teman-teman sekalian, seharusnya ketika orang itu baru masuk ke agama yang baru, dia itu harusnya jadi jemaat, harusnya dia belajar terlebih dahulu, atau dia kuliah lah dulu, mengambil teologi ya misalnya ya, baru mengerti sebenarnya. Tapi anehnya, hari ini mu'alaf, 1 bulan, 2 bulan kemudian sudah mengajar dan sudah bertakiyah, berdusta. Dan ceramah mereka teman-teman sekalian penuh dengan modal dusta. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang akan kita komen dari Ustadz Agustan ini, yang mencoba mengobok-obok iman kekristenan lagi, yang mencoba untuk memfitnah dan juga menjelekkan kekristenan teman-teman. Saya tidak tahu kenapa otak-otak mereka ini fokusnya untuk ceramah. Atau mungkin jangan-jangan teman-teman, itu benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Sanihu Munir yang barusan saya bahas kemarin, yang dia katakan bahwa mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu kitab suci Al-Quran, itu membicarakan tentang kekristenan. Nah ini sangat lucu sekali teman-teman sekalian. Kalau Al-Quran yang saja menyuruh untuk belajar kekristenan, kenapa justru mereka itu menyeleweng daripada kebenaran Injil? Ini yang saya herankan teman-teman sekalian. Justru mereka belajar untuk memutarbalikkan fakta-fakta yang ada di dalam Injil. Contoh saja, salah satu saja. Yesus dalam Injil dikatakan telah mati di atas kayu salib. Ya, tetapi di Al-Quran dikatakan bahwa Yesus sudah diangkat ke langit kedua. Jadi teman-teman sekalian sangat berbeda sekali. Saya tidak tahu kenapa diputarbalikkan semua. Tetapi tidak apa-apa, kita akan berkomentar. Yang pertama teman-teman sekalian, dia membahas tentang Trinitas. Karena dia membandingkan bahwa Allahnya Islam itu tidak tampak ya, tapi bisa dirasakan ya. Bisa ditahu kemahakuasaannya, kasih sayangnya, maha penyayang, maha pengasih, panjang sabar katanya ya. Jadi teman-teman mereka bisa rasakan, tapi mereka tidak bisa melihat Allah. Nah buat saya teman-teman sekalian, silakan. Anda mau percaya dengan Allah yang tidak tampak atau kelihatan ini, silakan. Kami orang Kristen tidak ngurusin Anda gitu ya. Bahkan ketika Anda di Kristen dulu dan sekarang masuk ke Islam, kami tidak kepo dengan Anda. Jadi stop untuk tipu-tipu. Jangan ikuti jejak Coach Stephen yang memberikan dusta, katanya ditawari 100 miliar. Ya, 100 miliar dikasih agar kembali ke Kristenan. Ini semua omong kosong ya. Jadi teman-teman sekalian, tentang Trinitas, sedikit saya akan bahas tentang Trinitas. Trinitas ini adalah terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah, ini dialah yang sering disalah mengerti oleh para ustadz ya, para ulama dan para Islam pada umumnya. Kenapa mereka salah mengerti hal ini? Karena mereka tidak mengerti tentang kealahan yang sebenarnya. Ya, karena Allah kekristenan itu sangat jelas dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai 3 sangat jelas di sana bahwa berbicara tentang Trinitas. Di sana ada wujud Allah ya, ada Allah, kemudian ada rohnya yang melayang-layang di atas permukaan air, dan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, di situ ada Allah, ada firman, dan ada Roh Allah. Nah jadi teman-teman, di sini sudah jelas bahwa menceritakan tentang 3 pribadi dalam satu hakikat ini. Kenapa dikatakan 3? Iya, karena wujud Allah sendiri 1. Kemudian firman yang telah berwujud juga menjadi daging, yaitu Yesus. Berarti 2 pribadi. Kemudian Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan menyertai orang-orang yang percaya sampai kepada akhir zaman. Dan ini udah menjadi pribadi yang ketiga. Nah teman-teman, 3 pribadi dalam satu hakikat. Apa hakikatnya? Tuhan. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, juga wujud Allah itu Tuhan.
Ya, jadi Allah yang Esa itu mempunyai 3 pribadi dalam satu hakikat. Bukan berbicara tentang keberapaan Allah. Karena Allah itu bisa saja jadi 10, 1000, mau berapa saja mau jadi Allah itu. Bisa jadi gitu ya. Tetapi dalam rumusan iman kekristenan, Allah yang Esa itu memiliki 3 pribadi dalam karyanya. Tetapi dia satu hakikat yang tidak dapat dipisahkan, yaitu Tuhan. Ya, jadi teman-teman sangat jelas sekali tentang Trinitas. Tidak ada yang dipertanyakan di sini, ya. Justru kebingungan kita kalau dikatakan bahwa Allah itu tidak Trinitas. Kenapa? Kalau Allah itu tidak Trinitas, berarti Allah itu bisu, dan juga kalau Allah itu tidak Trinitas, tidak punya roh maksud saya, maka Allah itu pernah almarhum. Itu benda mati, ya, tidak hidup. Allah itu Allah yang hidup, ya. Jadi punya wujud, punya firman, dan punya roh. Oke, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, itu Tuhan Islam itu tidak tampak kelihatan, sedangkan Trinitas tampak dan menjelma jadi manusia. Jadi tumbal lagi katanya. Ya, dijadikan tumbal. Konyol katanya ini. Ya, Trinitas itu konyol kata Ustadz Agustan ini. Tetapi teman-teman sekalian, ini karena dia tidak mengerti tentang kitab suci. Itulah sebabnya dia meninggalkan kekristenan. Itulah sebabnya dia murtad. Tinggalkan Yesus karena tidak mengerti tentang kitab suci. Nah teman-teman, Yesus bukan semata-mata menjadi tumbal begitu aja dalam penebusan umat manusia. Ya, hutang dosa yang ada pada diri manusia ketika kejatuhan manusia dalam dosa, maka itu menyebabkan semua orang menjadi orang berdosa. Dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dan upah dosa ialah maut. Ya, Roma 6 ayat 23. Nah jadi teman-teman sekalian, kita harus mati, kita harus dihukum. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Nah, kok Agustan ini justru mengandalkan tentang amal ibadah, sholat, melakukan aturan agamanya. Ini berharap dia mendapatkan pengampunan daripada Tuhan dan masuk surga. Ini tidak seperti itu. Ya. Kalau berbicara tentang amal ibadah, ya, Adam itu sama Hawa justru beribu-ribu amal ibadah mereka. Tetapi satu pelanggaran yang mereka lakukan di mata Tuhan, di hadapan Tuhan ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka katakan buah kuldi, ya. Islam katakan buah kuldi di Taman Firdaus. Kita katakan Taman Eden. Ini berbeda teman-teman sekalian. Karena mereka versi Arab. Kita versi Yahudi, ya. Nah jadi teman-teman, satu pelanggaran itu saja. Itu beribu-ribu amal ibadah mereka, kedekatan mereka, persahabatan mereka dengan Allah. Selama ini itu tidak dapat menghapus satu pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi ada orang berkata asal berbuat baik saja dosanya diampuni. Ini yang konyol, bukan Trinitas yang konyol, tapi yang konyol adalah otak Anda ketika katakan asal saya berbuat baik saja, saya diampuni dan saya pasti masuk surga. Itu yang konyol. Ya. Nah, jadi teman-teman, Yesus jadi tumbal itu karena dijadikan sebagai kurban. Karena Allah menuntut kurban. Ya, bahkan dari nabi-nabi sebelumnya, ya. Itu mulai dari Ibrahim tuh mempersembahkan anaknya Ishak menjadi korban, ya. Bahkan juga para nabi mempersembahkan kurban. Imam-imam di Bait Allah, jemaat pada waktu itu juga orang-orang Yahudi mempersembahkan korban, penghapusan salah, penghapusan dosa mereka, bahkan penebus salah mereka. Itu semua harus dipersembahkan kurban karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi harus ada kurban yang harus dipersembahkan, disembelih. Barulah dosa Anda dihapuskan. Nah teman-teman, hari kurban tidak lagi dilaksanakan oleh orang Kristen. Karena kurban yang sejatinya, kurban yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, sang anak domba Allah. Kenapa dia dijuluki sebagai anak domba? Karena domba itu dikorbankan teman-teman sekalian. Dan domba biasanya itu dia ikut saja. Mau diikutin bulu rambutnya itu, ikut saja. Demikianlah Tuhan Yesus Kristus dalam penebusannya. Nah jadi teman-teman, dia tidak mengerti tentang karya Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi teman-teman bersyukur jika saudara mengerti apa yang saya sampaikan ini, maka Anda adalah orang-orang yang hebat. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga yang kita bawa, yang kita akan bahas, dia mengutip tadi itu di dalam Alkitab bahwa terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Betul teman-teman. Orang yang disalib, orang yang ada di salib itu adalah orang yang terkutuk, penjahat. Betul. Yesus bahkan terhitung sebagai orang-orang yang terkutuk. Di antara bahkan disalibkan, dia bersama-sama dengan orang-orang yang terkutuk, penjahat kiri kanan, ya kiri kanannya itu penjahat. Yesus disalibkan bersama dengan mereka. Yesus dianggap terkutuk karena dosa Anda,
termasuk Agustan ini, juga dengan saya. Dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus mati untuk kita. Yesus mati, Yesus disalib untuk kita. Untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi teman-teman sangat jelas di sini. Jadi Yesus memang jadi terkutuk. Saya berikan ayatnya teman-teman. Karena tadi dia tidak sebutkan ayatnya. Mungkin dia tidak hafal. Tidak masalah. Tapi saya akan bacakan buat kita. Galatia 3 ayat 13. Firman Tuhan katakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ingat teman-teman sekalian, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat tuntutannya harus melakukan hukum Taurat. 10 hukum Taurat harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Bahkan ketika kita sudah melakukan 9 hukum Taurat, dan satu pelanggaran yang kita lakukan, itu membatalkan yang ke-9 ini. Ini hukum Taurat. Jadi harus murni melakukannya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku orang Yahudi yang paling taat dengan hukum Taurat. Yang tahu tentang adat istiadat orang Yahudi. Tetapi aku tidak menganggap diriku bisa melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat. Jadi untuk itu teman-teman sekalian, hanya Yesus Kristus yang mampu melakukan hukum Taurat itu. Itulah sebabnya dia turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Dan sampai mati, menjadi kurban. Menjadi tumbal tadi dalam penebus dosa. Nah jadi teman-teman, itu di mana sejarahnya? Kok bisa? Ya, kok bisa? Ya Yesus itu terkutuk gitu loh. Terkutuk di atas kayu salib. Ini sudah dinubuatkan. Pak Ustadz dengarkan baik-baik. Dan juga umat muslim yang nonton channel ini, dengarkan baik-baik. Semua yang terjadi pada Yesus Kristus di 2021 tahun yang lalu, semuanya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kitab Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, itu menubuatkan tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Bahkan penderitaannya, kematiannya di atas kayu salib, semuanya sudah dituliskan. Saya buktikan di dalam Perjanjian Lama. Ya, karena Perjanjian Baru itu zaman Yesus. Perjanjian Lama saat ini sebelum Yesus ada. Kita baca dalam Yesaya pasal 53. Saya akan bacakan buat kita. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam. Ingat loh, Yesus ditikam di atas kayu salib, lambungnya ditusuk ya. Ditikam yang di atas kayu salib. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi teman-teman sekalian, ini nubuatan tentang penderitaan Yesus di atas kayu salib. Dia ditindas habis-habisan. Dia menjadi kutuk untuk menebus kita. Makanya di dalam Galatia 3 ayat 13 tadi katakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu menjadi kutuk bagi manusia. Karena tidak ada satupun yang bisa melakukan itu. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah jadi teman-teman sekalian, di sini bukan secara kebetulan saja. Yesus disalib di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu bukan secara kebetulan, tapi itu menggenapi nubuatan yang sudah ada di Perjanjian Lama. Nah, hal ini tidak ditahu oleh Ustadz Agustan ini, sehingga dia masuk Islam, pindah meninggalkan Yesus. Dan saya pastikan Anda masuk neraka, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Terima kasih teman-teman. Sekian video kali ini, tanggapan saya terhadap Ustadz Agustan ini. Dan nantikan saya di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.